Selamat datang di channel YouTube Citra Bangsa School Prinsel Lampung. Dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan notifikasinya ya, and enjoy the video. Ikut tantrum deh kita di pojokan ya Mom, Dad. Gitu. Jadi memang ketika anak sedang tantrum, langkah pertama adalah tenangkan diri, kontrol emosi diri. Udah itu dulu. Kita tarik nafas dalam, keluarin nafas, kita minum air putih dulu misalnya. Yang penting kita tenang dulu. Itu dulu ketika menghadapi anak tantrum. Ya, baik ini anak ABK maupun non ABK sama ya caranya, kita harus tenangin diri. Lalu, ketika anak tantrum, mommy and daddy perlu paham bahwa bagian otaknya gini, untuk anak-anak memang perkembangan otaknya kan belum optimal. Jadi memang mereka wajar kalau belum bisa mengelola emosi. Tantrum itu kan luapan emosi ya Mom Dad ya. Luapan emosi yang nggak terkontrol, akhirnya keluarnya guling-guling, mukul-mukul lah, lempar-lempar barang, dan seterusnya. Itu adalah luapan emosi. Dan itu wajar karena memang mereka struktur otaknya belum matang. Nah, jadi itu dulu yang kita harus pahami. Tapi kalau kita sebagai orang dewasa ikutan tantrum, nah itu berarti yang nggak wajar ya, karena otaknya udah mentok gitu ya. Harusnya udah bisa. Gitu. Tapi memang saya paham pasti sulit kadang mengontrolnya. Nah, jadi kita harus paham bahwa ketika anak lagi tantrum, bagian otak logikanya mereka itu sedang ibaratnya kayak lagi mati gitu, lagi shutdown. Yang lagi nyala itu otak bagian emosi. Nah, jadi kalau anak tantrum, lalu kita berusaha untuk kasih nasihat, berusaha meminta anak berpikir secara logis, nggak akan bisa. Kita jadinya capek, ya. Jadi kalau saran saya, kalau anak tantrum, anaknya lagi tantrum, kita tenangin diri. Setelah tenangin diri, kita diam aja. Gitu ya, daripada kita capek, kita diem, maksudnya kita nggak usah bicara apa-apa, tapi kita tenangin. Misalnya kita tenangin, kita cukup ngomong gini, Adek marah ya? Mau dipeluk, kalau anak tantrumnya mau dipeluk, bagus. Tapi kan maksudnya boleh gitu, nggak apa-apa, kita peluk, kita usap supaya dia tenang. Tapi ada juga anak yang tantrum justru nggak mau dideketin. Ada ya, malah dia menghindar, pergi, mama pergi, nggak mau. Kalau kayak gitu, nggak apa-apa, kita cukup bilang, oke, mama tunggu di sini sampai adik tenang. Gitu ya. Jadi kita tungguin aja. Memang di situ saya paham. Itu tantangan banget namanya, dengerin anak teriak-teriak dan segala macam, itu tantangan. Tantangan apa tuh? Kuping kita panas, kadang malu juga sama tetangga gitu ya, anak teriak-teriak, tapi mau nggak mau kita harus jalani itu. Kalau anak misalnya tantrumnya bahaya, ada juga anak tantrumnya agak membahayakan, ada yang misalnya dia jadi mukul-mukul atau dia jadi apa, merusak barang. Kalau begitu kita tahan. Kita tahannya dari belakang. Ya, kita peluk dari belakang. Tapi tidak perlu kita ceramahin, itu cukup ya udah sini mama tenang ya deh. Kalau udah tenang kita ya udah adik tenang dulu, kita usap-usap. Gitu. Tapi kalau anak tantrumnya sekedar guling-guling, tidak berbahaya dan dia nggak mau dipegang, ya udah kita cukup bilang mama tunggu di sini sampai adik tenang. Nah, setelah itu ya kita tunggu bener Bu sampai anak tenang gitu. Paling selama saya menjadi psikolog, pengalaman saya terlama itu nungguin anak tantrum itu 2 jam. Tapi itu juga cuma sekali. Hanya ada satu dari antara sekian banyak klien saya, cuma satu yang lama banget sampai 2 jam. Selebihnya nggak ada yang selama itu. Paling 15 menit, 30 menit itu tantrumnya udah selesai. Nah, karena energinya juga habis kan. Anak ketika tantrum kan capek. Lama-lama dia energinya habis. Ketika anak sudah tenang, baru kita katakan, adik kenapa? Misalnya tadi kalau kata ibu mungkin mainannya susah gitu ya, dia lagi main sulit, sini dibantu yuk, mama bantu yuk, ini yang main sulitnya yang mana, misalnya gitu. Jadi kita juga harus paham nih anak kita tantrumnya karena apa. Kalau karena dia kesulitan menyelesaikan mainan, berarti solusinya setelah dia tenang, yuk kita sama-sama selesaikan. Kalau dia tantrumnya karena kalau anak-anak yang non ABK kan biasanya tantrum karena permintaannya nggak terpenuhi. Ada juga ya anak pengen apa nggak dikasih, akhirnya tantrum. Nah, kalau itu setelah anak tenang, lalu anak kita bilang, adik pengen misalnya apa, main handphone misalnya gitu ya, tapi waktunya udah habis misalnya, kita udah nggak kasih lagi gadgetnya. Kita tinggal bilang, maaf ya dek, waktu main gadgetnya kan udah habis, kan kita udah bahas, alarmnya udah bunyi, artinya udah stop. Gitu. Jadi ketika tantrumnya itu karena alasan tantrum tuh juga akan beda nanti kita penanganannya. Kalau karena tadi sulit mainannya nggak bisa ya kita bantu. Tapi kalau anak tantrumnya lebih karena dia pengen sesuatu yang nggak boleh ya jangan kita kasih tetap gitu. Jadi yang penting tadi ya Bu ya, ketika anak tantrum kitanya kelola emosi, tenangin sampai anak udah tenang, baru
ajarin sama-sama. Nah, itu ketika lagi on the spot, Bu. Tapi ketika anak lagi tenang, kita boleh loh, Bu, ajarkan cara-cara mengelola emosi. Gitu, yang sederhana buat anak-anak. Misalnya, tarik nafas dalam, keluarkan. Jadi Ibu kita bisa latihan, tapi pasti ini butuh proses yang panjang saya yakin Bu, tapi nggak apa-apa kita mulai dari sekarang. Bilang, adik kalau rasanya udah pengen marah nih, kita tarik nafas yuk. Gitu, pakai alat bantu, misalnya alat bantu kalau anak-anak tuh suka main tiup balon, nah itu bisa kita jadi media untuk yuk kita tiup balon yuk. Gitu. Jadi pas anak lagi tantrum pun kita boleh, nah yuk kita tarik nafas yuk kayak tiup balon yuk, pura-puranya ada balon ya di sini ya, dan seterusnya. Gitu. Jadi anak dari kecil kita ajarkan cara mengelola emosi. Gitu. Misalnya tadi tiup balon atau misalnya ada yang mengelola emosinya dengan cara mencet-mencet apa squishy. Itu juga bisa jadi sarana untuk dia mengeluarkan emosi dengan cara yang lebih efektif. Gitu ya, Mas. Jadi selain penanganan tantrum saat on the spot, kita perlu juga di lain kesempatan ketika anak lagi tenang, ajarkan anak cara mengelola emosinya. Gitu. Kira-kira gitu, Miss. Oke. Nah, bagaimana Bunda Aci dan Bundanya Faris? Mungkin ada tanggapan? Sudah cukup? Oke. Jadi terima kasih Kak Wika. Terima kasih banget Miss. Ya, insya Allah cukup bisa mempraktekkan Kak Wikan. Ya, caranya. Bismillah. Pasti akan penuh tantangan, Bu. Saya tahu namanya ngelihat anak tantrum pasti capek, sedih gitu ya. Dan mungkin ada rasa marah juga. Paham banget, Bu. Jadi kita harus siapin amunisi mungkin kopi gitu ya. Atau yang penting udah sarapan, perut keisi biar kita nggak ikutan emosi ya, Bu. Ya, Kak. Ya. Makasih banget. Oke, nah termin selanjutnya, termin kedua, Miss Day buka untuk 2 orang penanya. Silahkan, boleh disebutkan nama siswanya dan usia supaya Kak Wikan tahu. Atau boleh juga sharing mengenai kuesioner yang kemarin. Ya, oke. Sudah ada yang raise hand dari Bundanya Kirana, Bunda Dini. Silakan Bunda. Ya, makasih. Saya mau cerita dulu masalah anak saya, punya anak perempuan. Jadi agak sedikit tomboy ya, kelelakian tingkah lakunya. Dia umur 3 tahun sudah bisa manjat pagar, sudah berani. Kemudian ikut karate, saya arahin ke ekskul yang lain, dia tidak mau. Padahal dia karate cuma sendiri perempuannya, tapi dia malah bangga gitu, malah senang. Kemudian yang terakhir 2 hari yang lalu, saya lihat dia manjat di pintu itu sampai atas dengan kaki kanan di sampingnya satu sisi. Yang ingin saya ditanyakan, bagaimana cara mengarahkan anak supaya dia minatnya ke sesuai gender, itu aja sih. Laki-laki gitu loh. Itu aja sih. Gimana mengarahkan ke aja. Masya Allah Kirana. Oke, silakan 1 orang penanya lagi. Ya, mungkin dari Miss CBS atau dedinya nih. Silakan. Sudah ada? Oke, silakan dari Bunda Desi, bundanya Jafir. Silakan Bun. Ya. Terima kasih Miss atas waktunya.
Saya Desi, Bunda dari Javier Grade 5. Salam kenal Kak Wikan, Kak ya. Di sini Javier kelas 5. Memang kalau tadi yang sudah disampaikan bahwasanya potensi itu adalah salah satu ya hampir sama dengan bakat. Nah, ini Javier memang sudah terlihat untuk bakatnya itu memang kinestetis untuk senang gerak-gerak gitu ya istilahnya. Nah, di sini memang sudah saya fasilitasi karena kan memang kebetulan dia suka bola sehingganya kan di sini sudah saya setiap minggunya ada latihan bola gitu. Nah, untuk permasalahannya bagaimana sih Kak untuk menyeimbangkan antara kemampuan dia minat itu dengan kemampuan akademiknya, karena sepertinya dia lebih dominan ke arah ke bolanya itu ketimbang ke akademisnya gitu. Jadi memang terlihat semangatnya itu beda kalau semangat ke sekolah bolanya ketimbang ke sekolah ini gitu. Jadi istilahnya bagaimana cara menyeimbangkan antara keduanya gitu. Terima kasih Kak Wikan. Oke, terima kasih Bunda Desi. Mungkin bisa langsung dijawab nih oleh Kak Wikan. Tadi dari Bundanya Kirana, bagaimana cara mengarahkan minatnya Kirana supaya sesuai gendernya nih. Oke, pertanyaannya menarik sekali ya Ibu. Terima kasih, Mom. Mungkin memang saya berusaha berempati gitu ya. Mungkin kalau ngeliat anak perempuan kita, aduh manjat-manjat, pasti ada perasaan, aduh nih anak perempuan mau jadi apa gitu ya, kok senangnya manjat-manjat gitu, manjat pagar, manjat pintu gitu ya sampai tinggi gitu. Mungkin memang ada rasa kaget karena mungkin nggak biasa kita ngelihatnya gitu ya. Tapi kita juga balik lagi ya Mom gitu, kita perlu selalu bersikap terbuka juga gitu. Ada juga ya Bu atlet wanita panjat tebing kan juga ada ya Bu. Atau misalnya perempuan jadi atlet karate gitu, kita dibilang anak ibu bangga jadi atlet karate. Jadi sebetulnya kalau kita bicara gender ini juga menarik. Gender itu memang mungkin akan ada batasan gitu, tapi sebenarnya semakin ke sini kita semakin melihat bahwa gender itu tidak membatasi minat karir atau minat kalau dalam hal minat sebenarnya gender itu tidak membatasi. Gender itu utamanya adalah tentang kalau dia perempuan ya kita berharap nanti dia berkembang gitu ya, tumbuh menjadi wanita yang nanti menikah dengan laki-laki, punya anak. Nah, itu sebenarnya kalau kita mau bicara gender esensinya ke situ gitu, lebih ke perkembangan seksualnya gitu, ke nanti dia menikah dan punya anak dan seterusnya. Tapi kalau misalnya untuk pemilihan minat dan karir sebetulnya sih sekarang udah nggak terbatas ya Bu ya. Tapi saya paham kekhawatirannya Ibu. Jadi kalau saran dari saya sih kita seimbangkannya lebih kepada peran-peran yang lain aja. Kalau emang anak ibu senangnya manjat-manjat ya nggak apa-apa. Tapi kita juga stimulasi nih gitu. Kalau mungkin kalau menurut ibu gender wanita tuh apa sih? Mungkin menurut ibu masak. Jadi tetap anak nih juga diajarin masak misalnya. Terus juga kalau misalnya senangnya sehari-hari pakai celana ya nggak apa-apa. Tapi misalnya kita kasih tahu kalau misalnya lagi acara pesta, tapi kita pakai rok ya gitu karena lebih kelihatan misalnya gini. Tapi kalau kamu nyaman, tetap kita sebenarnya pada dasarnya Bu jangan memaksa gitu karena balik lagi tiap anak kan udah punya potensinya sendiri, punya minat bakatnya sendiri, dan ketika kita mencoba mengalihkan, justru anak di situ jadi merasa nggak percaya diri gitu, anak merasa oh ternyata aku tuh kayak gini nggak tepat ya gitu, nanti dia jadi ada rasa cemas gitu. Jadi nggak apa-apa, yang penting kita seimbangkan aja Bu gitu. Yang penting dia misalnya tadi kalau perempuan ya sholat pakai mukena gitu kan Bu, itu yang penting ya Bu mungkin ya gitu. Bukan sholat jadi pakai sarung. Jadi hal-hal yang esensi, kita cari hal-hal yang mendasar banget gitu tentang gender nih berpengaruhnya ke apa sih gitu. Tapi kalau untuk ke arah
minat yang sifatnya nanti untuk dia perkembangan karirnya, pendidikannya, sekarang sih udah cenderung lebih nggak ada batasan ya Bu gitu. Yang penting kita tetap seimbangkan. Itu sih Bu, mudah-mudahan cukup menjawab, Mom. Gitu. Malah saya menanti nih, siapa tahu nanti siapa Kaira tadi namanya siapa? Kirana jadi atlet taekwondo nasional. Oh, kan keren banget ya Bu, karate. Oh, luar biasa. Jadi kita dukung aja Bu. Gitu. Gimana nih tanggapannya Bun? Ya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Terima kasih, Mom. Emang luar biasa sekali Kirana ya, Bun. Oke, nah selanjutnya dari Bunda Desi nih, tadi cara menyeimbangkan antara akademik dan hobinya. Oke, yes. Nah, ini juga nih, tadi untuk akademiknya saya nggak tahu ya Bu ya, kondisinya apakah rata-rata aja atau misalnya menurut Ibu ada yang di bawah rata-rata atau gimana? Saran saya, kalau misalnya memang akademiknya masih rata-rata, artinya masih lolos, ya nggak apa-apa gitu ya Bu ya. Tapi kalau misalnya memang ada hal-hal yang menurut Ibu, wah ini kayaknya di bawah rata-rata nih, gitu perlu kita kembangin, ya itu yang mungkin bisa kita cari sama-sama solusinya. Salah satu solusi yang bisa kita lakukan, yang tadi udah kita bahas juga tuh Bu, misalnya gini Bu, artinya gini, kalau kita bicara akademik kan luas ya Bu, pelajaran aja banyak ya Bu ya, zaman sekarang kan tuntutan akademiknya luar biasa, pelajarannya banyak dan tuntutannya juga tinggi. Nah, kalau kita ekspektasinya anak misalnya bagus di semua pelajaran, nah itu ya kasihan ya Bu ya. Kita aja mungkin belum tentu juga dulu bagus di semua pelajaran. Kalau ada yang dulu bagus di semua pelajaran ya bagus, alhamdulillah. Tapi buat tiap anak kadang nggak begitu juga gitu. Jadi saran saya ya coba kita lihat dari akademik itu yang mana yang masih dia ada minat, yang dia masih ada semangat deh gitu dalam menjalaninya yang mana. Atau balik lagi caranya tadi kita harus tumbuhkan gitu, misalnya gini, atau misalnya dia ada yang kurang banget di matematika misalnya gitu. Dia kalau udah matematika itu udah nggak semangat, udah cemas. Nah, kita tadi yang pertama adalah harus dibuat menarik. Gitu, misalnya kita dan aplikasi matematika yang seru tuh ada Bu sebenarnya, namanya saya lupa, pokoknya Ibu boleh cari deh nanti di googling aplikasi matematika, itu banyak banget yang sebenarnya bisa mengajarkan matematika dengan cara yang lebih menarik dan mendasar, itu step by stepnya ada, jadi bisa dilakukan. Dan juga kita kaitkan dengan tadi vision boardnya dia, masa depan, misalnya dia pengen cita-cita jadi pemain bola, tadi kan Ibu bilang dia senang bola ya, oke deh bola, dek kamu kalau mau jadi pemain bola, menurut kamu dia perlu jago matematika nggak? Perlu, gitu. Kita kaitin sama strategi dalam dia ngitung angle, sudut gitu ya, sudut tendang bola dari mana, dia nanti mentalnya kemana, kaitin Bu sama matematika Bu. Atau anak males dalam belajar bahasa, kaitin sama minat dia terhadap bola. Nah, kamu kalau misalnya jadi pemain bola tapi males baca, emang bisa nak? Kamu kan nanti harus baca tentang misalnya strategi bola misalnya gitu, atau kamu malas belajar bahasa lain, nah nanti kan bisa jadi pelatih kamu bukan orang Indonesia, orang Amerika ngomong bahasa Inggris. Ntar kalau kamu nggak ngerti bahasa Inggris, kamu bisa main bola tapi kamu nggak ngerti instruksi pelatihnya gimana? Pokoknya kita pinter-pinteran aja Bu, kita kaitin gitu ya Bu ya dengan minatnya dia. Makanya bikin vision board tuh penting. Jadi anak jadi termotivasi. Iya ya, kalau jadi ini nggak cuman harus pinter bolanya juga nih, tapi di aspek-aspek lain juga harus bisa. Paling nggak bisa. Nggak harus di pelajaran semua kita juga keren, enggak. Tapi yang penting kita ada usaha. Itu balik lagi Bu, usaha. Jadi Ibu apresiasi, Mama seneng banget kalau kamu mau usaha. Jadi yang penting kamu usaha ya, gitu. Semoga menjawab ya, Mom. Ya, terima kasih Kak Wikan. Terima kasih. Oke, nah termin pertama sudah terjawab. Oh iya, termin selanjutnya untuk dua orang penanya, silakan. Silakan nih, Moms and Dad atau Miss CBS, Teacher CBS. Boleh. Ya, untuk atau yang mau sharing nih, mari. Tentang kuesionernya.
Oke, silakan dari Bunda Dewi. Bunda Dewi Mayasari, bundanya Atar nih. Silakan. Iya, halo Bun. Oke, mohon maaf Bunda, suaranya kurang jelas nih. Iya. Saya tanyain, Aktor kan tipikal anak yang pemalu ya. Di akademik dia lumayan, cuman kalau nggak belajar, jadi dia nilainya turun. Yang mau saya tanyain apa ya? Dia hobinya hobi masak. Gimana cara kembangin lagi hobinya itu, dan aku tuh pengennya bingung apa ya, untuk melatih percaya dirinya dia juga lebih. Kalau di sini biasanya juga ada lomba-lomba, dia nggak mau ikut-ikut. Untuk melatih percaya dirinya itu. Oke, untuk melatih kepercayaan diri ya, Bunda. Oke, bagaimana cara untuk melatih kepercayaan diri? Oke, nah selanjutnya satu orang penanya lagi nih. Silahkan. Dari Moms atau Dedi? Oke, sepertinya langsung dijawab saja ya Kak. Bagaimana nih cara untuk melatih kepercayaan diri? Oke, kalau untuk melatih kepercayaan diri, tadi sempat kita singgung sedikit gitu ya, bahwa kita harus bedain juga antara pemalu sama anak yang tidak percaya diri. Kalau anak pemalu, memang ada yang memang bawaannya pemalu aja, Bu. Itu sudah bawaan dari lahir, dia tipenya memang slow to warm. Mungkin ibu atau bapaknya ada yang pemalu, anaknya sangat mungkin jadi pemalu juga gitu. Tapi enggak juga, enggak. Artinya gini, kita juga pemalu tuh nggak apa-apa, Bu. Artinya ketika anak tuh butuh waktu gitu, butuh slow tuh tadi ya, anak yang butuh pemanasan, mungkin sekarang belum mau ikut kompetisi, nggak apa-apa. Tapi kita yang harus waspada ketika anak kita tuh nggak percaya diri. Nah, nggak percaya diri ini ciri-cirinya apa? Anak tuh minder sama kemampuannya dia, merasa dia nggak bisa ini, nggak bisa itu. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Jadi kalau ada anak minder gitu ya, ya kita cek dulu tuh, balik lagi cikal bakalnya kan kemandirian, dia udah mandiri belum gitu dalam hal bina bantu dirinya, lalu dia dalam belajarnya sudah mandiri belum gitu. Semakin anak mandiri biasanya nanti dia akan semakin percaya diri. Selain itu juga hal yang bisa menumbuhkan kepercayaan diri ketika anak menemukan minat bakatnya. Nah, itu juga anak biasanya jadi lebih pede. Kalau dia udah tahu, oh aku jagonya di sini, dia akan lebih pede. Gitu dia tahu, oke, mungkin di bidang lain aku biasa aja, tapi di sini ini adalah kekuatanku. Gitu, itu membentuk kepercayaan diri. Jadi kalau anak ibu, jadi boleh ibu cek lagi nih ya, gitu. Ini nggak mau ikut kompetisinya, kenapa ya? Dia nggak pede atau dia malu aja, gitu. Jadi boleh kita tanya, kenapa adik kok nggak mau ikut lomba? Gitu. Kalau dia jawabnya enggak malu, atau bisa juga Bu, mungkin lombanya emang bukan bidangnya dia, mungkin dia senangnya masak, lombanya suruh lomba futsal, mungkin nggak cocok ya Bu ya. Jadi kalau memang lombanya mungkin dia nggak minat, ya apalagi itu ya nggak apa-apa. Tapi kita perlu cari tahu dulu, adik kenapa nggak ikut lomba gitu. Kalau dia cuman aku kan nggak bisa, nah padahal kita tahu dia bisa, nah itu mungkin yang kita perlu cek lagi nih, kenapa dia ngerasa dia nggak bisa, padahal sebenarnya dia bisa gitu. Mungkin ada hal-hal dia mungkin balik lagi ya Bu, tadi kemandirian itu kita artinya harus mulai mengurangi bantuan-bantuan yang kita berikan ke anak. Jadi biarkan anak menjalani sendiri gitu ya, tapi juga menjalaninya nggak kita lepas langsung, cuman kita kasih porsi yang sesuai dengan mereka supaya mereka punya sense of achievement gitu. Jadi dia merasa pernah berhasil gitu Bu. Kenapa? Kan kita suka mikir ya, kenapa kok cikal bakal kepercayaan diri kok kemandirian sih? Nah, penjelasannya adalah gitu. Ketika anak melakukan suatu aktivitas sendiri dan berhasil, nah dia jadi pede.
Tapi kalau dia pengalamannya melakukan sesuatu sendiri lalu gagal, memang bisa jadi dia nggak pede. Jadi ketika kita mengajarkan anak kemandirian pun, pastikan kemandiriannya sesuai dengan usianya dia. Misalnya dia anak berapa, umur berapa, kita sesuaikan. Oke, tugasnya misalnya apa tadi? Nimbang tepungnya. Tepungnya dia udah bisa nimbang sendiri. Lalu dia, kamu udah bisa ya? Iya, benar-benar timbangannya udah pas. Makasih ya, kamu udah nimbang dengan tepat. Jadi dia punya perasaan berhasil bisa menimbang tepung yang untuk masak dengan tepat. Kayak gitu. Jadi dari anak merasa berhasil melakukan suatu aktivitas, di situ kepercayaan dirinya muncul. Tapi kalau melihat cerita ibu tadi ya, terus ternyata pas dicek anaknya ditanya kenapa nggak mau lomba, ternyata karena nggak malu. Nah itu beda lagi ya. Kita perlu bilang, oh ya udah masih malu ya, ya udah nggak apa-apa. Kira-kira kalau ada lomba, kamu pengen ikut lomba apa sih? Boleh dipancing kayak gitu. Tapi nggak perlu kita paksakan kalau memang alasannya dia lebih kepada malu. Gitu. Kita pun sampai umur segini nggak semuanya suka kompetisi kayaknya ya Bu ya gitu, dan nggak apa-apa kok gitu. Gitu kira-kira Mas. Soal ini biasanya kita ajarin keterampilan lah, maksudnya dia melipat baju atau dia belajar atau yang lainnya. Kadang konferensi Bunda, kenapa sih saya harus belajar kayak ini? Teman yang lainnya nggak pernah disebut orang tuanya. Yes, bagus. Berarti kita juga harus lihat dulu Bu, itu ada kelebihan anak ibu kritis, betul Bu? Dia mempertanyakan loh, kenapa aku disuruh begini, teman-teman aku enggak. Dan itu adalah sebuah kemampuan yang bagus juga gitu, anak ibu kritis. Dan ketika anak misalnya nanya kayak gitu, balik lagi Bu, kaitkan tadi salah satu poin meningkatkan motivasi adalah kaitkan pentingnya kegiatan tersebut untuk masa depan gitu. Walaupun anak mungkin belum ngerti-ngerti banget kalau masih kecil, tapi nggak apa-apa, kita bilang aja tapi kita boleh tanya juga sih Bu, emang kenapa capek ya? Jangan-jangan kita kebanyakan ngasihnya Bu. Jadi perlu kita cek juga gitu, kenapa sih nanya kamu capek ya? Ya udah deh gitu, dikurangin deh misalnya gitu. Tapi kita jelaskan kenapa mama kayak gini, karena kamu tahu nggak, nanti kalau udah gede gitu, nanti kamu yang ngelipat baju, emang bajunya bisa ngelipet sendiri gitu, atau emang mama bakal ikut tinggal sama kamu terus kalau kamu udah punya anak gitu kan? Mama nanti nggak tinggal sama adik, nanti yang ngelipetin baju adik siapa? Ya kita belajar dari sekarang kayak gitu, boleh Bu. Tapi boleh ditanya dulu di awal, kenapa emang nak capek ya? Itu kebanyakan ya yang harus dilipat misalnya gitu, boleh kita tanya. Tapi langkah berikutnya adalah kaitkan pentingnya aktivitas yang kita ajarkan untuk masa depan. Gitu. Pakai bahasa yang sederhana ya Bu, gitu, sesuaikan dengan umur anak, dan terlalu ribet juga. Ini penting karena nanti kamu dada panjang gitu, enggak, ya simple aja. Gitu kira-kira. Mudah-mudahan membantu. Oke, Bunda gimana? Apakah sudah terjawab atau ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup, Miss. Terima kasih. Oke, terima kasih Bun. Iya. Nah, mungkin yang terakhir nih Kak Wikan, Miss Dewi minta closing statement dari diskusi kita hari ini. Wah, closing statement. Karena terlalu Karena seru banyak dan ya. iya, terlalu banyak yang seru yang kita omongin Miss Dewi. Aku Iya. jadi bingung. Karena hari ini kita bicara potensi, ada sih yang aku suka banget kata-kata bahwa semua anak itu cerdas. Tapi kalau kita mengukur kehebatan seorang ikan, seekor ikan untuk memanjat pohon, ikan itu akan berpikir seumur hidupnya bahwa dia itu bodoh. Jadi aku suka banget kata-kata itu, karena ketika misalnya gitu ya, tadi si ikan sudah pasti dia nggak bisa manjat pohon, tapi dia jago berenang gitu ya. Kalau kita salah dalam menggunakan kacamata gitu ya, kita melihat pinter tuh ya gini, pokoknya yang pinter tuh yang kayak gini, anak yang hebat tuh kayak gini. Padahal kita lupa, anak kita punya kehebatannya sendiri, punya potensinya sendiri. Tapi karena kita memakai teropong yang salah, parameter yang salah, yang tidak tepat, bukan salah ya, tidak tepat, tidak sesuai dengan kemampuan anak, potensi anak, alhasil anak itu menjadi tidak percaya diri seumur hidupnya. Anak itu merasa dirinya ada yang kurang, merasa ada yang salah pada dirinya. Dan itu justru itu yang membuat anak jadi tadi tidak bahagia dan tidak sukses. Balik lagi kalau kita ke
tujuan awal kita. Gitu ya Mom, Dad. Jadi hati-hati, jangan sampai kita nih sebagai orang tua justru membuat kita menjadi anak-anak yang nggak percaya diri, akhirnya nggak bahagia dan nggak sukses. Kira-kira begitu deh, Min. Luar biasa sekali diskusi kita hari ini ya Kak Wikan. Thank you so much Kak Wikan. Luar biasa, Mommy and Daddy-nya juga luar biasa banget. Pertanyaannya keren-keren, ya, keterlibatannya luar biasa. Iya, thank you so much Kak Wikan telah berbagi ilmunya. Semoga nanti kita bisa bertemu secara langsung ya Kak. Amin, amin. Oke, terima kasih juga kepada PT Penerbit Erlangga atas terselenggaranya acara hari ini. Juga terima kasih atas partisipasinya Moms and Dad tentunya. Semangat selalu Moms and Dad, orang tua hebat nih. Yang mau terus meluangkan waktunya untuk belajar pada pagi hari ini. Nah, Miss Dewi juga mohon maaf apabila ketika memandu diskusi hari ini mungkin ada kesalahan, Miss Dewi mohon maaf. Terakhir nih dari Miss Dewi. Oke, closing statement nih dari Miss Dewi ya. Setiap bintang memiliki sinarnya sendiri. Mari kita beri energi untuk bintang tersebut agar dapat terus bersinar dan menjadi bintang terbaik sesuai versinya sendiri. Ayo kita temukan dan optimalkan potensi anak untuk masa depan anak yang gemilang. Oke, terima kasih Moms and Dad. Dari Miss Dewi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya kembalikan ke MC. Silakan Miss Elsie. Oke, thank you Kak Wikan, thank you Miss Dewi, sungguh luar biasa ya Moms and Dad ya. Materi kita hari ini memberikan ilmunya. Moms and Dad, Miss Elsie mempunyai door prize nih kali ini. Wah, jadi kali ini Miss Elsie mempunyai door prize. Door prize kali ini Miss Elsie akan mengambil atau memilih 3 orang pemenang yang dipilih berdasarkan parents yang telah mengisi link di forum yang telah dibagikan di kemudian hari lalu. Lalu untuk parent yang telah bertanya pada Zoom meeting kita hari ini. Miss Elsie pilih dulu ya, Moms and Dad. Ibu Ali. Ya. Number 1. Yang bertanya juga dapat, yang ngomong juga dapat. Bunda Aci. Wah, congratulations Bunda. Bunda Aci. Number 2. Kakak. Bunda Enti. Congratulations. Congratulations Bunda. Kelas. Yang terakhir nih, Moms and Dad. Siapakah itu? Ibu Susilawati. Faris, congratulations, Moms. Thank you. Congratulations untuk para pemenang, nanti bisa mengkonfirmasi hadiahnya ke Miss Rudia, Moms. Ya. Ya, baik. Well, Miss Elsie will take a picture. Please turn on your camera. Jadi Miss Elsie akan mengambil gambar nih, Moms and Dad. Silahkan dihidupkan kameranya. Mari kita berpose, Moms and Dad. Miss Elsie. Dikasih waktu dulu ya Miss Elsie buat beres-beres dulu ya. Ya, boleh. Boleh Moms and Dad. Ayo, yang belum pakai kerudung kali ini, pakai kerudung dulu. Sambil ditunggu. Masih ada siapa aja itu yang on kamera? Iya. Moms and Dad, silakan dihidupkan kameranya. Teachers juga nih, belum pada on Ya. camera. All teacher of CBS. Please turn on your camera. Berapa kali tangkapan, Miss?
Berapa pose nih harus disiapin? Kita akan berpose sebanyak 2 kali. 2 kali. Apa aja tuh posenya? Okay. Ready, moms and dad? Ready, Miss. Pose pertama, silakan moms and dad angkat tangannya yang kanan membentuk huruf C. C. Ya. Ready? 1, 2, 3. Cheers. Satu kali lagi. Wah. Masih C ya? Dengan huruf C ya, Mam? And then? Keyboard CBS ya. 1, 2, 3. Cheers. Oke. Sesi kedua gimana, Miss? Sesi kedua, moms and dad just say cheese. Tanpa gerakan nih, Miss. Oke. Boleh gerakan tangan kanan dan kirinya, gerakan di pipi. Oke. Kita satu lagi. Dihitung, Miss. 1, 2, 3. Sekali lagi, Mam. Lagi, Miss. Ya. 1, 2, 3. Nina. Thank you so much, Mom and Dad and the culture. Thank you, Miss. Tidak terasa waktu kita sudah lagi habis ya, Moms and Dad. Dari penghujung acara, alhamdulillah acara berlangsung secara lancar berkat adanya dukungan dari semua Moms and Dad, Kawikan tentunya. Terima kasih banyak Miss Elsie ucapkan kepada Kawikan selaku pemateri kita hari ini yang telah mentransfer ilmunya kepada kita semua. Terima kasih kepada PT Penerbit Erlangga yang telah mensponsori acara kita pada hari ini. Tidak lupa juga Miss Elsie ucapkan terima kasih banyak kepada Moms, Dad, and all teacher of CBS yang telah bergabung pada acara kita hari ini sehingga parenting kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Semoga parenting kita hari ini mendapatkan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa karena kita sama-sama belajar ya Moms and Dad, dan semoga bermanfaat untuk kehidupan kita. Amin, Allahumma amin. Well, Miss Elsie want to close this parenting. Let's say, Alhamdulillah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Forgive me to my mistakes. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih nih. Thank you. Bye.